Halo sahabat-sahabat alkemi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kimia, dan kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Setelah menyimak presentasi dalam video ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan tentang makna dari setiap bilangan kuantum. Kita langsung simak presentasinya. Sahabat-sahabat alkemi, dalam video sebelumnya kita telah mempelajari teori atom mekanika kuantum. Ada 3 prinsip yang harus kita ingat agar kita memahami teori atom mekanika kuantum tersebut. Yang pertama adalah prinsip dualisme sifat partikel, di mana elektron juga bersifat sebagai gelombang. Yang kedua adalah azas ketidakpastian Heisenberg, di mana letak elektron dalam atom itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan hanya daerah yang mungkin ditemukannya elektron di sekitar inti atom. Daerah yang kemungkinannya terbesar ditemukannya elektron di sekitar inti atom itu disebut dengan orbital. Prinsip yang ketiga adalah energi elektron, di mana energi setiap elektron itu digambarkan dengan 3 bilangan kuantum. Nah, dalam video ini kita akan membahas bilangan-bilangan kuantum tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui melalui video sebelumnya, bahwa bilangan kuantum itu diperoleh dari penyelesaian fungsi gelombang elektron yang ditemukan oleh Schrödinger. Nah, persamaan fungsi gelombangnya adalah seperti ini. Dou C kuadrat per dou X kuadrat ditambah dou C kuadrat per dou Y kuadrat ditambah dou C kuadrat per dou Z kuadrat ditambah 8 MP kuadrat per H kuadrat dikali E min V sama dengan 0. Persamaan ini akan Anda selesaikan di universitas. Pada tahap ini, Anda cukup memahami pengertian dan gambaran dari masing-masing bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang pertama itu disebut bilangan kuantum utama, dinotasikan dengan huruf N. Bilangan kuantum utama itu menyatakan kulit-kulit atom tempat elektron berada. Harga N adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sesuai dengan kulit keberapa bilangan kuantum tersebut. Misalnya, untuk kulit pertama berarti N-nya sama dengan 1. Oleh Bohr disebut dengan kulit K. Kulit kedua berarti harga N-nya adalah 2, disebut kulit L. Untuk kulit ketiga, berarti harga N adalah 3, disebut kulit M. Untuk kulit keempat, berarti harga N adalah 4, disebut kulit N. Untuk kulit kelima, berarti harga N adalah 5, disebut kulit O. Untuk kulit ke-6, berarti harga N-nya adalah 6, disebut kulit P. Untuk kulit ke-7 berarti harga N adalah 7, disebut kulit Q. Sekali lagi, bilangan kuantum utama atau N itu menyatakan kulit-kulit atom, sehingga harga N-nya adalah 1, 2, 3, 4, sesuai dengan kulit-kulit atom tersebut. Bilangan kuantum utama juga menggambarkan tingkat energi dan ukuran orbital. Misalnya, untuk kulit pertama, jika dibandingkan dengan kulit kedua, maka ukuran orbital kulit kedua lebih besar dari ukuran orbital kulit pertama. Begitu juga untuk kulit ketiga, ukuran orbitalnya lebih besar daripada kulit kedua, dan kulit kedua lebih besar dari kulit pertama.
Demikian juga untuk tingkat energinya. Energi elektron yang berada pada kulit ketiga itu lebih tinggi daripada energi elektron yang berada pada kulit kedua dan lebih tinggi dari energi elektron pada kulit pertama. Bilangan kuantum yang kedua disebut dengan bilangan kuantum azimut, dilambangkan dengan huruf L. Bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit tempat elektron berada. Harga bilangan kuantum azimut tergantung pada harga bilangan kuantum utama atau N, di mana harga L itu 0 dan seterusnya hingga maksimal adalah N-1. Misalnya, untuk N sama dengan 1 atau kulit pertama, maka L yang mungkin maksimal hanya boleh 1 dikurang 1, yaitu 0. Maka L yang mungkin hanya 0. Untuk N sama dengan 2, maka harga L terbesar adalah 2 dikurang 1, yaitu 1, sehingga harga L yang mungkin hanya 0 dan 1. Untuk N sama dengan 3, maka L terbesarnya sesuai dengan rumus ini, maka hanya boleh 3 dikurang 1, yaitu 2, maka L-nya adalah 0, 1, dan 2. Begitu juga jika misalnya N-nya adalah 4, maka L terbesarnya adalah 4 dikurang 1, yaitu 3, sehingga L-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Begitu seterusnya. Nah, untuk L sama dengan 0 itu disebut dengan orbital S. Untuk L sama dengan 1 disebut orbital P. L sama dengan 2 disebut orbital D. Dan L sama dengan 3 disebut orbital F. Sekali lagi secara berurutan, orbital dari L0, 1, 2, dan 3 adalah S, P, D, F. Nah, ini adalah bilangan kuantum azimut. Secara singkat, hubungan kulit dengan subkulit dapat digambarkan melalui tabel ini. Misalkan, untuk kulit pertama disebut dengan kulit K, maka harga N sama dengan 1, sehingga harga L yang mungkin hanya 0. Nah, nama subkulitnya disebut 1S, di mana 1 menyatakan kulit ke-1 dan S menyatakan subkulit dengan harga L sama dengan 0. Untuk kulit L, berarti kulit kedua, sehingga harga N adalah 2, maka L yang mungkin adalah 0 dan 1, maka nama subkulitnya adalah 2S dan 2P. 2 menyatakan harga N, S menyatakan L sama dengan 0, dan P menyatakan L sama dengan 1. Kulit M berarti kulit ketiga, L terbesarnya maksimal hanya boleh 3 dikurang 1, yaitu 2, sehingga L-nya 0, 1, 2. Nama subkulitnya 0 adalah S, 1 adalah P, 2 adalah D, sehingga 3S, 3P, 3D. Contoh terakhir, untuk kulit N, kulit keempat, maka N-nya adalah 4. L terbesarnya hanya boleh N-1, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3, sehingga L-nya 0, 1, 2, dan 3. 0 adalah S, 1 adalah P, 2 adalah D, 3 adalah F, kulitnya 4,
sehingga disebut subkulitnya 4S, 4P, 4D, dan 4F. Nah, demikian. Bilangan kuantum azimut itu menggambarkan juga bentuk orbital. Jadi, orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F itu mempunyai bentuk masing-masing. Nah, orbital S itu berbentuk seperti bola. Orbital P itu berbentuk satu bola terpilin. Jadi, ada bola, kemudian di bagian tengahnya terpilin, satu bola terpilin. Orbital D itu berbentuk dua bola terpilin seperti ini. Kemudian orbital F itu berbentuk tiga bola terpilin. Sahabat-sahabat alkemi, bilangan kuantum yang ketiga itu disebut bilangan kuantum magnetik, dilambangkan dengan huruf M, dan bilangan kuantum ini menyatakan jumlah orbital, menggambarkan orientasi ruang orbital terhadap inti, dan menggambarkan orbital khusus yang ditempati elektron. Harga M itu tergantung dengan bilangan kuantum azimut atau L. Nah, harga M itu adalah min L, 0, dan seterusnya hingga plus L. Misalnya, jika L-nya 0, ini berarti orbital S, maka M yang mungkin hanya 0. Artinya, untuk orbital S hanya satu jenis orbital, yaitu berbentuk seperti bola. Untuk L1, yaitu orbital P, maka harga M-nya adalah min 1, 0 plus 1, sesuai dengan rumus ini. Nah, harga M-nya ada tiga jenis, yaitu min 1, 0 plus 1, maka orbital P itu mempunyai tiga jenis orbital. Nanti akan digambarkan di slide berikutnya. Untuk L sama dengan 2, orbital D, harga M adalah min 2, min 1, 0 plus 1, plus 2. Ada 5 jenis bilangan, itu menggambarkan bahwa orbital D ada 5 jenis orbital. Untuk L sama dengan 3, yaitu orbital F, harga M-nya adalah min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Artinya, orbital F itu mempunyai 7 jenis orbital. Nah, tadi disampaikan bahwa untuk orbital S itu ada satu jenis orbital berbentuk seperti bola. Orbital P itu ada 3 jenis orbital. Kemudian orbital D itu ada 5 jenis orbital. Dan orbital F ada 7 jenis orbital. Nah, masing-masing orientasi ruang orbital terhadap inti itu gambarnya adalah seperti ini. Ini orbital S, hanya ada satu jenis, berbentuk seperti bola. Kemudian orbital P itu ada 3 jenis orbital, sesuai dengan harga M tadi, yaitu M-nya adalah min 1, 0, dan plus 1. Nah, gambarnya orbitalnya ada 3, yaitu orbital PX, orbital PY, dan orbital PZ. Untuk orbital D itu bilangan kuantum azimutnya adalah 2 atau L-nya 2, maka harga M-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, plus 2. Ada 5 jenis orbital, gambarnya adalah seperti ini. Ada orbital D, S kuadrat min Y kuadrat, ada orbital DZ kuadrat, ada orbital DXY, ada orbital DXZ, dan ada orbital DYZ. Sekali lagi, orbital itu adalah daerah yang mungkin ditemukan elektron di sekitar inti. Nah, daerah-daerahnya di sekitar inti atom seperti ini. Sahabat-sahabat alkemi, bilangan kuantum terakhir disebut dengan bilangan kuantum spin, dilambangkan dengan huruf S.
Bilangan kuantum spin ini menyatakan arah rotasi elektron pada sumbunya. Nah, dua elektron dalam satu orbital itu harus memiliki spin yang berlawanan, sehingga akan menghasilkan medan magnet yang berlawanan. Nah, medan magnet ini yang akan mengimbangi gaya tolak-menolak sesama elektron di dalam orbital. Nah, bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S plus setengah jika rotasi elektron itu searah jarum jam. Diberi harga min setengah jika rotasi elektron berlawanan jarum jam. Sahabat-sahabat alkemi, untuk memudahkan menggambarkan elektron dalam orbital, maka dibuat lambang seperti ini. Kotak ini menggambarkan satu orbital. Kemudian satu orbital hanya berisi maksimal 2 elektron dengan spin berlawanan. Nah, 2 elektron itu digambarkan dengan anak panah seperti ini. Untuk anak panah yang menghadap ke atas, itu artinya S sama dengan plus setengah atau berotasi searah jarum jam. Untuk anak panah yang mengarah ke bawah, itu berarti S sama dengan min setengah atau berotasi berlawanan jarum jam. Secara ringkas, untuk subkulit S itu harga L-nya 0, maka harga M-nya hanya 0. Jumlah orbitalnya adalah 1, maka untuk subkulit S itu hanya terisi 2 elektron. Karena satu orbital hanya terisi 2 elektron. Nah, lambangnya seperti ini. Untuk subkulit P, itu harga L-nya adalah 1, sehingga M-nya min 1, 0, plus 1. Ada 3 jenis orbital, yaitu PX, PY, dan PZ. Karena ada 3 jenis orbital, kemudian setiap orbital isinya 2 elektron, maka orbital P itu maksimal 6 elektron. Dilambangkan seperti ini. Orbital D, harga L-nya adalah 2, sehingga M-nya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Ada 5 jenis orbital, ini ada 5. Maka elektron maksimalnya ada 10. Dilambangkan seperti ini. Kemudian orbital F, itu harga L-nya adalah 3, sehingga M adalah min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Ada 7 jenis orbital F. Masing-masing 2 elektron, sehingga elektron maksimalnya adalah 14. Dilambangkan seperti ini. Nah, demikian pemaparan tentang bilangan-bilangan kuantum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebagai latihan, sahabat alkemi bisa mencoba soal-soal di bawah ini. Misalkan, berapakah nilai L yang mungkin untuk elektron yang mempunyai harga N sama dengan 3? Ingat, harga L itu hanya boleh tertinggi N-1. Soal yang kedua, berapa nilai M yang mungkin untuk elektron yang mempunyai harga L sama dengan 2? Harga L sama dengan 2 adalah orbital D. Kemudian harga M itu hanya boleh dari min L 0 sampai plus L. Silakan tentukan harga nilai M-nya. Yang ketiga, tentukan bilangan kuantum azimut L dan magnetik M yang mungkin untuk N sama dengan 4. Nah, N sama dengan 4 itu, maka harga L-nya berapa saja. Lalu, setiap harga L itu, harga M-nya berapa saja. Yang keempat, berapa jumlah orbital yang terdapat pada kulit ketiga. Kulit ketiga itu berarti L-nya berapa saja. Kemudian dari masing-masing L itu M-nya ada berapa, sehingga kita bisa menghitung berapa jumlah orbitalnya. Yang terakhir, berapakah jumlah elektron maksimum atau elektron terbanyak yang terdapat pada kulit keempat. Kemudian orbital dengan nilai L sama dengan 3. Berarti L sama dengan 3 adalah orbital F. Orbital dengan nilai L sama dengan 2 dan M-nya 2. Berarti orbital D yang punya harga M sama dengan 2
elektronnya ada berapa. Kemudian yang terakhir, berapa jumlah elektron maksimal yang terdapat pada atom dengan nilai tertinggi N sama dengan 3. Berarti N1 elektronnya ada berapa, N2 elektronnya ada berapa, dan N3 elektronnya ada berapa. Kemudian elektron itu dijumlahkan. Sahabat-sahabat alkemi, demikian presentasi kita. Simak berkali-kali video ini supaya Anda menjadi lebih paham. Dan jangan lupa berikan subscribe, like, dan komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.